Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi pengenalan emosi wajah menggunakan CNN. Next. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Desi Novianti dengan NIM 2301102035 dan rekan saya Aisyah Zahra Haryati dengan NIM 2301102013. Vina Faradila dengan NIM 2301020051. Dan saya Gita Lemawati dengan NIM 2301020052. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, ekspresi wajah adalah komunikasi nonverbal yang paling penting dalam interaksi manusia di kehidupan sehari-hari. Kita menyampaikan perasaan dan emosi melalui wajah tanpa harus berbicara. Nah, teknologi AI juga bisa melakukan hal yang sama menggunakan metode yang bernama CNN. Dengan CNN, komputer bisa mengenali emosi kita dengan akurat. Teknologi ini juga bisa dipakai di mana-mana, misalkan di pendidikan untuk memahami respon mahasiswa, di keamanan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan, dan di industri hiburan untuk pengalaman yang lebih interaktif. Next. Nah, di sini ada tujuan sistem. Sistem pengenalan emosi wajah menggunakan CNN punya 3 tujuan utama yang saling terkait. Yang pertama, mengenali emosi wajah secara akurat, baik dari video maupun dari foto secara real time. Yang kedua, mengklasifikasikan emosi tersebut secara otomatis ke dalam kategori yang sudah ditentukan. Misalkan, oh ini orang tuh lagi marah dan yang orang yang lain itu tuh lagi sedih. Nah, nanti sistemnya itu bekerja sendiri. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas interaksi manusia dan komputer. Dengan memahami emosi pengguna, komputer bisa memberikan respon yang lebih tepat dan sesuai kondisi emosional kita. Next. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan definisi dari CNN. CNN merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data visual, seperti gambar dan video. Metode ini termasuk ke dalam deep learning dan terinspirasi dari cara kerja korteks visual pada otak manusia, yaitu mengenali pola dari bagian kecil terlebih dahulu sebelum memahami keseluruhan objek. Dalam penelitian ini, CNN digunakan untuk mengenali ekspresi wajah manusia. Adapun ekspresi menjadi fokus pada sistem ini meliputi senang, sedih, marah, takut, jijik, terkejut, dan netral. Dengan menggunakan CNN, sistem diharapkan mampu mengklasifikasikan ekspresi wajah secara otomatis berdasarkan ciri-ciri visual yang terdapat pada wajah manusia. Next. Nah, setelah sebelumnya kita membahas definisi dan jenis emosi yang dikenali, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan cara kerja CNN dalam mengenali ekspresi wajah. CNN bekerja dengan cara mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar wajah secara bertahap atau hierarkis. Pada tahap awal, CNN akan mengenali fitur sederhana seperti garis dan tepi wajah. Selanjutnya, fitur-fitur tersebut dikombinasikan untuk mengenali bagian wajah terlebih yang kompleks, seperti mata, hidung, dan mulut. Proses ini mirip dengan cara kerja otak manusia dalam mengenali wajah, yaitu dengan memahami bagian-bagian kecil terlebih dahulu sebelum mengenali ekspresi secara keseluruhan. Setelah fitur-fitur wajah berhasil dipelajari, CNN akan memproses informasi tersebut melalui jaringan neural untuk menghasilkan keputusan akhir, yaitu menentukan jenis emosi yang ditampilkan pada wajah. Next. Selanjutnya di sini untuk mempermudah pemahaman cara kerja CNN, proses ini dapat dianalogikan dengan cara kerja manusia untuk mengenali emosi. Yang pertama itu bisa sebagai mata. Untuk sensor input, mata berfungsi menangkap informasi visual berupa wajah yang menjadi data awal sebelum diproses lebih lanjut, sama seperti input citra pada CNN. Lalu ada otak sebagai prosesornya. Informasi visual yang diterima kemudian dianalisis oleh otak untuk mengenali pola dari ciri tersebut. Proses ini serupa dengan tahap ekstraksi fitur pada CNN melalui convolution dan polling. Lalu ada CNN sebagai pengambilan keputusan. Setelah fitur penting diperoleh, sistem melakukan penilaian akhir untuk melakukan emosi yang sesuai. Tahap ini setara dengan proses klasifikasi pada CNN. Next. Selanjutnya di sini ada kelebihan metode CNN, yaitu yang pertama ada mudah dipahami secara konsep. CNN bekerja dengan cara mengenali pola pada gambar secara bertahap, mulai dari pola sederhana hingga pola yang lebih kompleks. Yang kedua, tersedia banyak dataset. CNN memiliki banyak dataset pada gambar yang siap digunakan, seperti dataset wajah, angka, dan objek, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan pengujian model. Selanjutnya ada cocok untuk pemula. Dukungan library dengan flow CNN dapat diimplementasikan dengan kode yang sederhana dan mudah dipelajari oleh pengguna. Next. Selanjutnya ada sensitif terhadap pencahayaan. Perubahan cahaya pada
gambar dapat mempengaruhi hasil prediksi CNN, sehingga gambar yang terlalu gelap atau terlalu terang dapat menurunkan akurasi model. Ada membutuhkan banyak data, CNN memerlukan jumlah data pada gambar yang cukup besar agar dapat belajar dengan baik dan menghasilkan prediksi yang akurat. Dan yang terakhir ada ekspresi yang mirip sulit dibedakan. Beberapa ekspresi wajah memiliki pola yang hampir sama seperti sedih dan netral, sehingga CNN terkadang mengalami kesulitan dalam membedakannya. Next. Di sini ada kode program. Kode ini digunakan untuk membangun model CNN yang berfungsi mengenali emosi dari gambar wajah. Pertama, library float diimport sebagai alat utama untuk membangun dan melatih model. Tipe data diatur menjadi float 32 agar perhitungan lebih stabil dan cepat. Model dibuat menggunakan sekuensial, artinya data diproses secara berurutan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, pada layar pertama dan kedua, CNN menggunakan Confi 2D dan Max Polling untuk mengekstraksi ciri wajah seperti mata, mulut, dan ekspresi. Proses ini bertujuan mengenali pola penting sekaligus memperkecil ukuran gambar dan lebih efisien. Setelah itu, data diubah menjadi bentuk angka melalui flatten agar bisa diproses lebih lanjut. Selanjutnya, dense layer berperan sebagai pusat pengambilan keputusan, di mana model menganalisis seluruh informasi yang telah dikumpulkan. Pada output layer, model menghasilkan 7 kelas emosi menggunakan fungsi softmax, sehingga sistem dapat menentukan emosi dengan nilai probabilitas yang tinggi. Model kemudian dikompilasi menggunakan optimizer Adam. Fungsi loss kategori cross entropy ini dan metrik akurasi untuk mengukur tingkat keberhasilan prediksi. Dan terakhir, model summary digunakan untuk menampilkan struktur dan jumlah parameter dalam model. Output pada summary ini menunjukkan alur kerja CNN dalam mengenali emosi, gambar, dan wajah. Proses dimulai dari Confi 2D pertama yang mengekstraksi ciri wajah seperti mata dan mulut, kemudian diperkecil oleh Max Polling agar hanya informasi penting yang diproses. Selanjutnya, Confi 2D kedua mengenali pola yang lebih kompleks seperti ekspresi wajah. Lalu kembali dipadatkan melalui polling. Data hasil ekstraksi ini kemudian diubah menjadi satu dimensi oleh flatten agar diproses oleh dense layer sebagai pusat pengambilan keputusan. Dense layer pertama berfungsi menganalisis pola emosi, sedangkan dense terakhir menghasilkan 7 kelas emosi dalam bentuk probabilitas. Dan total terdapat 1,19 juta parameter yang seluruhnya telah dapat dilatih, menandakan model ini memiliki kemampuan belajar yang cukup tinggi untuk mengenali ekspresi wajah secara akurat. Next. Selanjutnya adalah arsitektur CNN. Arsitektur CNN menginput seperti memasukkan seperti cara berpikir manusia melalui input, memasukkan gambar awal yang dimasukkan ke sistem CNN. Kemudian untuk convolution, mendeteksi pola pada gambar menggunakan pola kernel atau pipe filter. Selanjutnya adalah relu, menyaring informasi tidak penting, menghilangkan nilai negatif, dan menyisakan informasi penting saja. Selanjutnya adalah pooling, menyederhanakan data dan mengambil nilai yang paling besar. Selanjutnya adalah fully connected, untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah output akhir keluar berdasarkan hasil keputusan akhir. Next. Selanjutnya adalah penerapan. Penerapan di sini dibagi 4. 1. Di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, CNN digunakan untuk menganalisis ekspresi wajah siswa guna mengetahui tingkat fokus, pemahaman, atau emosi proses pembelajaran. 2. Yaitu bidang keamanan. Di bidang keamanan, CNN dimanfaatkan dalam sistem pengenalan wajah untuk identifikasi dan pemantauan keamanan, seperti pada CCTV dan sistem akses kontrol. 3. Yaitu di bidang hiburan. Di bidang hiburan, CNN digunakan dalam aplikasi hiburan seperti filter wajah, efek kamera, dan game interaktif yang dapat merespon ekspresi pengguna. Terakhir, yaitu bidang customer service. Di bidang ini, CNN dapat membantu perusahaan mengenali emosi pelanggan melalui wajah atau gambar, sehingga layanan dapat diberikan secara lebih tepat dan responsif. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, convolution
Neural Network atau CNN terbukti menjadi metode deep learning yang efektif dan efisien untuk mengenali emosi wajah manusia. Sistem ini bekerja dengan menginteraksikan fitur-fitur penting dari gambar wajah secara hierarki melalui arsitektur berlapis. Input, convolution, relu, pooling, kemudian fully connected, dan terakhir output. Kemudian mengklasifikasikannya ke dalam 7 kategori, emosi dasar yaitu senang, sedih, marah, takut, jijik, terkejut, dan netral. Next. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.